Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah MEP, Ibu Suraya Hizmi, SSI, yang telah berkenan memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada hari ini. Jadi, judul presentasi kita pada hari ini yaitu Lombok Sport. Yang dimana presentasi hari ini kami susun berempat, yaitu yang pertama ada saya, Subila Rosaleza Nubaramura, dan kemudian ada Rizwanda Saputra, dan selanjutnya ada Laila Urfia Azahra, dan saudara Andrian Saputra. Sekarang kita akan langsung masuk ke topik, yaitu tentang Lombok Sport. Tetapi sebelum berbicara tentang Lombok Sport, mari kita bahas tentang pariwisata. Yang dimana pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian satu negara. Berbagai lokasi wisata dengan beragam budaya yang melekat dapat ditemukan di berbagai daerah yang dapat menarik perhatian para pengunjung, baik wisatawan lokal maupun asing. Hal inilah yang menjadi kekuatan bagi pengembangan pariwisata. Dengan demikian, olahraga atau sport pun akhirnya dapat memicu bisnis baru seperti tempat hiburan rekreasi. Oleh karena itu, pariwisata sangat berpengaruh dan sangat nyambung dengan olahraga. Kemudian sekarang kita akan berbicara kembali tentang Pulau Lombok. Pulau Lombok merupakan salah satu pulau yang sedang mengembangkan wisata sport, terutama pada tahun ini Lombok menjadi tuan rumah pada pelaksanaan World Superbike yaitu WSBK yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tetapi bukan hanya WSBK saja yang akan terselenggara, namun Lombok juga pernah menjadi tuan rumah pada penyelenggara MotoGP Mandalika. Seperti yang telah kita ketahui bersama, yaitu tahun-tahun lalu dan tahun sekarang, Lombok sudah pernah menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan WSBK dan MotoGP, yang dimana Lombok sudah mendapatkan kontrak selama 10 tahun untuk menjadi tuan rumah pada event tersebut. Kemudian berbicara tentang WSBK, WSBK yaitu merupakan ajang balap motor bergengsi di dunia, yaitu World Superbike adalah sebutan untuk Superbike World Championship atau kejuaraan dunia Superbike. WSBK sendiri merupakan ajang balap sepeda motor produksi massal, akan tetapi motor yang digunakan telah dirombak secara khusus untuk turun mengikuti balapan. Nah, karena itulah kami mengangkat proposal kami yang berjudul Lombok Sport, yang dimana nanti dalam paket wisata tersebut ada event WSBK, MotoGP, dan juga kami di sana menambahkan para layang. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rizwanda Saputra, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada saudari Ruby. Tentunya di samping Lombok Sport itu ada beberapa rumusan masalah dan tujuan yang telah kita buat di sini. Yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan paket wisata sport. Ya, tentunya banyak travel agent yang telah membuat paket wisata tentang Lombok Sport ini karena tentunya WSBK menjadi incaran bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara, dan di situ para travel agent juga membuat paket wisata untuk ke WSBK ini. Dan kedua, bagaimana mengembangkan destinasi sport di Lombok yang pada saat ini Lombok berpotensi menjadi wisata sport dunia. Bukan hanya menjadi panutan atau sorotan dunia, tentunya Lombok ini juga salah satu kawasan ekonomi khusus, tepatnya di Mandalika, yang di mana destinasi itu telah terkenal dengan berbagai macam destinasi, dan apalagi sekarang telah terwujudnya atau terciptanya sirkuit Mandalika ini. Dan yang ketiga, bagaimana mengembangkan paket wisata sport. Seperti yang telah saya bilang tadi, pengembangan paket wisata sport ini telah dikembangkan oleh berbagai macam instansi maupun travel agent untuk membuat paketnya sendiri. Dan kemudian ada tujuan di sini bagaimana cara mengidentifikasi wisatawan mendapatkan informasi mengenai potensi daya tarik pariwisata olahraga Lombok di sirkuit Mandalika dan para layang. Dan yang selanjutnya
mengidentifikasi seberapa banyak potensi alam serta minat wisatawan yang akan berkunjung ke Lombok di sirkuit Mandalika dan para layang. Tentunya di sini telah disebarkan di media sosial maupun di beberapa sosmed lainnya tentang informasi WSBK maupun Lombok ini sendiri. Dan selanjutnya mengidentifikasi tentang bagaimana wisatawan memahami potensi pariwisata olahraga terhadap minat berkunjung di sirkuit Mandalika dan para layang. Selanjutnya, untuk mengkaji penawaran dan peminatan kawasan sirkuit Mandalika dan para layang, sport akan pemanfaatannya sebagai destinasi wisata olahraga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tentunya Lombok Sport ini selain dia telah beroperasi dari beberapa tahun yang lalu, juga sangat berpotensi untuk masyarakat dan warga setempat. Dan selanjutnya tinjauan paket Lombok Sport. Kondisi alam wisata Lombok Sport. Lombok saat ini menjadi pulau yang sangat cocok untuk dijadikan wisata sport, sehingga wisatawan domestik ataupun mancanegara sangat memperhatikan Pulau Lombok menjadi tempat untuk wisata sport. Ya, bukan hanya terkenal sebagai destinasi pegunungan maupun pantai, Lombok juga tentunya memiliki khas tersendiri setelah dibentuknya sirkuit Mandalika. Yang kedua, perkembangan paket wisata. Potensi Lombok menjadi wisata sport dunia sangat berpengaruh pada perkembangan pariwisata di Lombok melalui perkembangan pariwisata. Tentu saja travel agent memanfaatkan hal ini untuk menjual paket wisata, terutama untuk paket sport tourism pada Lombok Sport 5 hari 4 malam ini. Kabar baik ya bagi para travel agent di seluruh Indonesia maupun luar negeri untuk membuat paket wisata ke sirkuit Mandalika ini tentunya juga dapat disandingkan dengan beberapa destinasi lainnya yang telah disediakan di Lombok tentunya. Dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Andrian Saputra. Baik, terima kasih Saudara Rizwanda. Baik, pengertiannya. Oke, sport tourism ini adalah merupakan salah satu fenomena yang kompleks, yang dimana hanya merupakan jumlah olahraga dan pariwisata yang sederhana. Nah, baik yang berbeda dari olahraga dan pariwisata secara individual. Nah, sport tourism merupakan multifaceted dan ada di bawah berbagai nama. Dan juga wisatawan bepergian berpartisipasi aktif dalam olahraga, menonton acara olahraga, dan juga mengunjungi sekaligus mencoba tempat-tempat yang berhubungan dengan olahraga atau juga disebut dengan sport tourism. Nah, jadi di bawah ini adalah merupakan salah satu contoh sport tourism yang ada di Pulau Lombok, yang dimana telah dilakukannya kemarin pada saat pembalapan sepeda atau LKP dan juga Ironman. Ini dilakukan di Pulau Lombok, tempatnya itu di sirkuit dan juga berada di Senggigi. Nah, dan juga di samping itu juga ada tempat menonton MotoGP dan juga WSBK. Nah, terus kenapa sih kita harus melakukan sebuah penelitian? Nah, jadi kita itu melakukan penelitian ini supaya untuk mengkaji penawaran dan permintaan kawasan sirkuit Mandalika dan juga Parayangan, supaya sport tourism di Lombok ini akan dimanfaatkan secara semaksimal mungkin dan bisa terkenal di mancanegara. Next. Nah, jadi di sini kami memiliki kerangka pikir. Jadi kita akan melakukan tour sport tourism ini selama 5 hari 4 malam, yang dimana kita akan melakukan atau menonton sport WSBK atau MotoGP dan juga kita akan melakukan para layang. Nah, setelah itu
kita sebelumnya itu kita akan melakukan sebuah observasi yang dimana observasi ini kita akan menilai dari aspek 5A, yang dimana aspek 5A tersebut itu adalah akomodasi, amenitas, atraksi, aktivitas, dan juga aksesibilitas. Nah, setelah kita melakukan aspek 5A dengan melakukan observasi tersebut, maka kita akan mendapatkan informasi yang valid di lapangan berdasarkan ide awal atau kerangka yang dibutuhkan atau paket yang kita akan buat. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Laila Urfia. Kami persilakan. Terima kasih Saudara Andre. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak tujuan dari penelitian paket Lombok Sport 5 hari 4 malam. Nah, dampak bagi masyarakat di sini yang pertama ada menyebabkan persaingan lapangan pekerjaan. Yang kedua, mendorong kenaikan permintaan pada perumahan dan juga fasilitas akomodasi yang ada di sekitar sirkuit ataupun di daerah Lombok ini sendiri. Nah, di sini ada juga dampak bagi pemerintah. Yang pertama, mampu meningkatkan country branding Indonesia sebagai destinasi sport tourism. Yang kedua, membawa exposure lebih tinggi bagi The Mandalika yang pada gilirannya akan membuat sektor pariwisata juga bertumbuh. Nah, di sini juga ada dampak ekonomi. Yang pertama, peningkatan penyerapan tenaga kerja. Nah, salah satu contohnya adalah membuka lapangan kerja bagi masyarakat Lombok tentunya, dan juga sekaligus mensupport kegiatan WSBK itu sendiri. Nah, yang kedua, meningkatnya akomodasi, transportasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, meningkatnya wisatawan di Lombok maupun luar Lombok. Nah, yang terakhir itu ada dampak umum. Dampak dari pembuatan paket wisata Lombok Sport ini secara umum adalah agar pergelaran event di sirkuit Mandalika menjadi atraksi penarik wisatawan, terutama wisatawan mancanegara maupun domestik untuk menarik minat berkunjung kembali ke Indonesia. Event ini sebagai ajang promosi internasional daya tarik wisata terutama di Lombok. Nah, sekian dari saya kembalikan ke Ruby. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Rizwanda, Saudara Andre, dan Saudari Ella yang telah berkenan menjelaskan presentasi pada hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu wisata Lombok Sport memang sangat diperlukan untuk dikembangkan, terutama di Lombok, karena seperti yang kita lihat Lombok sangat dibutuhkan untuk mengembangkan Lombok Sport, dan kami harap semoga travel agent dapat bantu mengembangkan paket wisata Lombok Sport agar seluruh masyarakat ataupun wisatawan lebih banyak mengetahui tentang Lombok Sport. Sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan kata. Saya selaku moderator dan teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.